Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, waspada, sosok ini menginginkan kehancuran dalam hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Wands, ada The Devil, ada Knight of Wands, ada Wheel of Fortune, dan di sini ada Nine of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Three of Wands. Saya merasakan di sini ini kayaknya kartu ini mengingatkan kamu ya, mengingatkan kamu untuk waspada. Ini kayak ada yang kayak ada seseorang atau sosok yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu, baik dalam rumah tangga, dalam karir, atau dalam bisnis, atau dalam usaha yang sedang kamu jalani saat ini. Jadi kamu kayaknya harus lebih hati-hati dan waspada, karena ada yang ya mungkin seseorang yang bermuka dua ya, seseorang yang mungkin di depan kamu begitu baik, tetapi ternyata di belakang kamu tidak seperti itu. Tapi di sini saya melihat kamu akan lebih peka ya, kamu akan lebih peka dan tidak akan bisa dihancurkan. Mereka akan terguncang. Ternyata kamu seseorang yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan. Jadi sepertinya kartu ini mengingatkan kamu untuk tidak terlalu percaya terhadap seseorang, untuk tidak terlalu percaya terhadap seseorang yang mungkin kelihatan beda aja, baiknya mungkin beda. Kayaknya di sini kamu akan punya feeling nantinya. Punya feeling artinya ini kayak ada sesuatu hal nih yang gak beres nantinya. Jadi saya melihat kamu cukup hati-hati untuk setiap langkah yang akan kamu ambil. Tidak gegabah ya, tidak terlalu percaya, tidak terlalu memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap seseorang. Oke, karena memang ada yang kayak ini bisa tentang kayak ada orang yang menyimpan kayak dendam, kayak masih mungkin ada yang pernah menyinggung, kamu pernah nyinggung perasaannya ya, tapi kamu nggak menyadari. Kamu nggak menyadari pernah nyinggung perasaannya atau nggak merasa pernah menyinggung perasaannya, tapi di sini dia seperti pernah merasa sakit hati, entah itu karena perlakuan kamu, entah itu karena kata-kata kamu atau omongan kamu atau candaan kamu. Ya mungkin di sini kamu bermaksud bercanda ya, tapi dia nangkapnya nggak seperti itu. Jadi kayak ada rasa sakit hati dalam diri dia yang kayak
pengen lihat kalau menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu, baik dalam rumah tangga, dalam karir atau pekerjaan, atau apapun ya yang sedang kamu jalani saat ini. Ada The Devil, ini tidak dipungkiri ya, ini juga kartu yang mendukung kartu Three of Wands ini. Kayak ada pengaruh, ini juga ada tentang pengaruh yang negatif ya. The Devil di sini ada pengaruh, ada godaan, ada yang kayaknya nanti orang yang sangat bisa kayak mengambil simpati kamu, kayak bikin kamu itu kayak terhipnotis ya, kayak percaya aja tentang apa yang dia katakan, ya kayak nurut aja. Oke, ya mungkin ada yang menawarkan hal ini, hal itu, kayak kamu ngikut aja nih. Ada godaan-godaan atau pengaruh-pengaruh yang negatif, kayak kamu merasa terhipnotis karena dia. Tapi itu tadi ya, ini di sini kembali lagi untuk mengingatkan kamu untuk berhati-hati di setiap pilihan, di setiap keputusan, di setiap kerjasama, di setiap partner, entah itu dalam pekerjaan atau hal apapun ya. Atau mungkin ada di sini yang kayaknya mengatur pertemuan kamu dengan seseorang, yang kayak udah ada bersekongkol untuk mendekat di kamu, yang mungkin memanfaatkan, itu bisa saja. Artinya juga di sini ada circle yang tidak baik ya, ada circle yang tidak sehat di sini. Jadi hati-hati untuk kedepannya jika ada orang yang mungkin ini juga bisa dikatakan entah itu orang baru atau orang lama, tapi saya merasakan ada yang menyimpan kemarahan atau menyimpan dendam terhadap kamu. Ada Knight of Wands di sini. Saya melihat di sini, meski mungkin ada sebagian kamu yang memang pernah dalam keterpurukan ya. Kayaknya ada juga yang berhasil menghancurkan rumah tangga, menghancurkan karir, atau menghancurkan usaha kamu. Kayaknya ada yang pernah berhasil di sini. Tapi untuk kedepannya, kamu akan lebih punya pondasi yang kuat ya. Punya pondasi yang kuat, lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya, untuk tidak lagi percaya terhadap sesuatu hal yang toksik, circle yang manipulatif ya. Kamu sudah lebih tahu hal itu, sudah lebih selektif dalam berbagai hal, karena itu adalah bentuk perlindungan diri kamu untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Karena di sini kamu sadar ya, kamu sebenarnya sadar ya, mungkin dulu kamu mengambil keputusan karena gengsi, atau karena ambisi, atau karena hanya penampilan, atau hanya karena mau ikut-ikutan. Jadi ada penyesalan dalam diri kamu di sini. Dan itu hal yang membuat kamu nggak mau lagi mengulang apa yang udah terjadi dulu. Jadi saat ini kamu sudah punya lebih lebih kuat ya, lebih kokoh, nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal yang manipulatif dan hal-hal yang toksik atau hal-hal yang menyilaukan mata. Artinya di sini kamu tidak lagi tergiur dengan sesuatu hal yang tidak realistis. Entah itu tentang kesempatan, atau mungkin tentang peluang, atau pekerjaan. Ada Wheel of Fortune juga di sini ya, artinya kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang terbaik untuk kamu. Ada Wheel of Fortune di sini ya, meskipun pernah ada kehancuran, pernah ada kegagalan dalam kehidupan kamu, tapi saya melihat kamu akan kembali bangkit ya. Ini bisa tentang ada pertolongan dari seseorang, ada kesempatan atau peluang yang baik yang tidak boleh kamu lewatkan. Bisa saja orang-orang mungkin menganggap peluang atau kesempatan ini kecil, tetapi saya lihat kamu punya potensi untuk mengubah sesuatu hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Artinya akan ada perbaikan ya, akan ada perbaikan, kamu mulai bangkit, kamu mulai kembali melangkah lagi, meski tetap dengan kehati-hatian, meski pelan-pelan kamu mulai menemukan kembali kepercayaan di diri kamu. Karena itu penting untuk bisa melakukan sesuatu hal, kamu harus percaya dulu kepada diri kamu.
Ada Nine of Cup, dan apa ya, kamu harus sadar ya, kadang dalam hidup untuk bisa mencapai sesuatu hal, kadang memang banyak hal yang gak mudah ya. Banyak hal yang kadang terjadi, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, di luar kendali, yang mungkin udah banyak rencana yang kamu persiapkan, tapi kayaknya nggak ada yang benar-benar terjadi. Ada aja kendalanya, ada aja ujiannya. Itu yang dinamakan sebuah proses, oke? Artinya memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang hebat dan luar biasa, kadang di sini kamu harus, ya mungkin butuh sabar dulu ya, karena jatuh bangun itu pernah ada, keterpurukan itu pernah ada, kegagalan itu juga pernah ada. Karena dari hal-hal seperti itu yang membuat kamu semakin kuat, semakin lebih berani untuk melangkah, dan lebih tahu resiko, konsekuensinya, lebih berani untuk menghadapinya. Oke, itu yang terpenting. Jadi memang gak mudah untuk kamu sampai ke titik ini, tapi saya lihat kamu punya kekuatan mental, aura yang baik, energi yang positif untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Artinya memperbaiki segala hal yang mungkin udah rusak ya di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada enjoy, ada your dream, ada action, ada support, dan di sini juga ada what you want. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu sudah mulai menikmati setiap proses yang ada dalam kehidupan kamu. Entah itu jatuh bangun, tentang gagal, tentang keterpurukan, tentang ada orang yang mungkin gak suka dengan kamu, ada orang yang mungkin menyimpan kemarahan, ya itu masalah mereka ya. Kita tidak pernah bisa memaksa orang untuk bisa suka terhadap kita, yaitu masalah mereka. Yang terpenting di sini kamu tidak meladeni atau tidak ikut-ikutan. Oke, tetap jadi diri kamu sendiri, tetap fokus terhadap tujuan kamu. Jadi jangan fokus terhadap penilaian orang, terhadap apapun yang orang katakan atau apa ya, kayak stigma negatif, pikiran negatif orang terhadap kamu. Jangan terpengaruh karena itu. Jadi tetap fokus terhadap tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu capai, apa yang menjadi mimpi kamu. Itu yang terpenting. Jadi saya melihat kamu sudah lebih punya mental yang kuat untuk tidak terpengaruh ya dengan omongan orang, dengan perkataan orang, karena mungkin ada aja yang di sini yang iri, ada aja yang meragukan, ada aja yang kayak merasa hidupnya itu tersaingi dari kamu. Tapi kamu udah gak peduli tentang hal itu ya. Kayaknya itu hanya akan membuang energi, buang waktu, buang perasaan, pikiran kamu. Jadi lebih baik kamu mengarahkan hidup kamu kepada sesuatu hal yang tepat, yang baik, dan untuk kedepannya. Karena kalau kamu ladeni hal-hal seperti itu, nggak akan ada habisnya ya, nggak akan ada habisnya. Ya sebaik apapun kita udah berusaha lakukan yang terbaik nih, tapi kalau seseorang itu nggak suka sama kamu, ya akan tetap salah. Jadi ya lakukan aja yang menurut kamu baik, terlepas apapun yang orang bicarakan, apapun yang orang lain katakan tentang kamu. Karena untuk orang yang tidak menyukai kamu, itu akan selalu salah. Kamu di matanya akan selalu salah. Dalam pekerjaan kah, dalam apapun. Dan untuk orang yang benar-benar simpati atau suka dengan kamu, baik dengan kamu atau tulus dengan kamu, mereka akan mengerti dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada support di sini. Ya, artinya kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Ada orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi nggak semua orang juga mungkin marah sama kamu atau benci atau dendam sama kamu, nggak.
Tapi di sini ada juga orang yang benar-benar tulus dan mengerti tentang kamu, yang paham tentang kamu. Ya keluarga, teman yang baik, atau pasangan yang benar-benar tulus. Bisa saja ke depannya kamu akan benar-benar menemukan hal itu. Jadi di sini kamu sudah lebih kayak udah tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Semua tidak lagi berdasarkan tentang gengsi, ambisi, nafsu, obsesi, tidak lagi karena itu, tapi lebih kepada berpikir untuk kedepannya. Karena kamu sudah pernah merasakan penyesalannya di saat kamu memilih sesuatu hanya berdasarkan nafsu dan keinginan sesaat. Ya mungkin nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama jika kamu memutuskan ya hanya berdasarkan hal itu tanpa memikirkan untuk kedepannya. Jadi penting untuk kamu lebih punya visi dan misi untuk ke depan, tentang masa depan kamu, bukan hanya tentang saat ini. Karena apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan, baik tentang pasangan, teman, partner yang kamu putuskan saat ini, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu dan satukan antara hati dan pikiran kamu. Yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian atau cobaan dalam hidup dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.